siang. Mau dengan ketua atau langsung pengumuman? Baik, ketua. Yang pertama tentu semuanya saya yakin adalah pemenang. Ya, pemenang di mata Tuhan. Tadi sudah beberapa kali disebutkan sambutan-sambutan. Tentu kuncinya untuk menjadi pemenang adalah berlatih terus. Ya, berlatih terus itu tidak asal berlatih, tapi berlatih dengan benar. Ya. Bapak Ibu nanti ke tingkat nasional, kalau nanti ke tingkat nasional misalnya, itu tidak pusing lagi soal notnya benar atau salah, pengucapannya benar atau salah, tidak pusing lagi. Yang dipusingkan adalah bagaimana menyampaikan pesan kepada pendengar. Ya. Maka penghayatan itu selalu menjadi yang utama. Penyanyi itu harus menghayati apa yang dinyanyikan. Karena ini sabda Allah, maka harus menghayati dulu sabda Allah yang dibawakan. Lalu setelah itu dari notasi, dari aransemen itu dituangkan menjadi karya nyanyian yang bertujuan agar para pendengar juga menerima sabda itu, bisa menghayati dan bisa melaksanakan. Jadi ini bedanya lomba di Esparani dengan lomba-lomba paduan suara di tempat lain atau di komunitas yang lain, bahwa kita selalu dalam konteks liturgi. Dan kalau bicara konteks liturgi, maka ini adalah sebuah pewartaan. Ya, itu yang paling tinggi. Kemudian masukan dari juri yang lain itu misalnya di lomba prestasi kali ini masih banyak yang kesulitan mengenai produksi suara. Lalu banyak juga yang kesulitan mengenai pengucapan bahasa Latin. Ya, pengucapan bahasa Latin. Bahasa Latin itu bahasa yang sudah mati, tidak ada penuturnya, sehingga aturannya ya sudah mati juga. Maksudnya sudah mati itu aturannya tidak bisa diubah. Dan salah satu aturan dalam bahasa Latin adalah aksen. Aksen. Aksennya itu tidak seperti bahasa Indonesia yang masih bisa diperdebatkan. Kalau dalam bahasa Latin itu sudah mutlak. Kalau ada satu kata, ada dua suku kata, maka aksennya yang bertekanan lebih adalah suku kata pertama. Makanya misalnya lagu-lagu berbahasa Latin, suku kata terakhir itu tidak pernah berat, tidak pernah ditekan. Ya, karena memang suku kata itu tidak beraksen. Jadi kalau misalnya cor unum et anima mea, cor unum et anima mea. Anima mea atau anima una? Beda. Anime cor unum et anima una. Itu sudah saklek, sudah mati begitu. Tidak bisa juga menjadi cor unum et anima una. Tidak bisa. Jadi kalau dalam bahasa Latin itu ada aturan berbahasa yang harus dipenuhi. Lalu melihat lagunya, lagu wajib itu di situ ada catatan di ujungnya sebenarnya dalam terakhir. Sebagian besar itu bergaya homofon. Kalau homofon itu kalau makin keras crescendo, dia crescendo bersama-sama. Kalau makin lembut decrescendo bersama-sama. Tapi kalau lagu yang kedua yang misalnya Yesus Dulcis Memoria atau Companion Mysterium, itu setiap suara itu independen, berdiri sendiri. Maka belum tentu crescendonya itu bersama-sama. Bisa jadi yang soprannya crescendo, altonya justru decrescendo. Ya. Melihatnya dari mana? Dari kata-kata yang beraksen itu. Jadi ketika para komponis itu membuat lagu itu, mereka mengolahnya dari kata-kata. Kalau pernah dengar istilah mungkin
melodi mengabdi kepada syair, ya para komposer itu melihat syairnya dulu. Jadi Magnum Mysterium misalnya, misteri yang sungguh agung, itu ditampilkan dalam melodi yang sederhana. Magnum, Win jaraknya negara Mysterium. Itu keindahannya di situ. Jadi ketika kita bicara Magnum Mysterium, ya misterinya itu harus ditampilkan. Oke ya, catatan lebih detail nanti ada di catatan juri. Mau langsung diumumkan? Atau perlu pantun? Dari Jakarta ke Pontianak. Jauh, naik pesawat. Oke ya, saya coba taruh pantun. Saya bacakan saja. Dari juara 3 nilainya 74,71. Mau kota atau kabupaten? Kasih deh. Kabupaten Bengkayang. Ada di mana buat Bengkayang? Itu ya. Oke. Juara kedua total nilai akhir 75,58. Perak atau emas? Kota atau kabupaten? Kabupaten. Kabupaten. Oh, terserah saya. Oke. 75,58 Kabupaten Sanggau. Ya, habis lakukan nih. Juara pertama. Dua-duanya. Sanggau, Mau perak atau emas? Itu orang udah selesai. Imitasi. Juara pertama nilai rebut. 76,21. Tidak bisa diberikan emas ya, mohon maaf. Diraih oleh drumnya mana? Kabupaten Landak. Masih bos makan.